Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini UPT SMPN 29 Gresik akan mengenalkan budaya memilah sampah organik dan anorganik yang dilakukan oleh siswa-siswi UPT SMPN 29 Gresik. Pernahkah kalian mendengar imbauan untuk memisahkan jenis sampah sebelum dibuang? Sebenarnya apa sih manfaat dari hal ini? Sampah merupakan suatu buangan atau sisa dari satu hal yang sudah tidak layak lagi untuk digunakan. Pada dasarnya, jenis sampah dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Nah, kedua jenis sampah inilah yang sebenarnya disarankan untuk dipisahkan. Perbedaan yang paling mendasar dari kedua jenis sampah ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk terurai. Sampah organik merupakan jenis buangan yang bisa dan relatif cepat mengalami penguraian. Sebaliknya, sampah anorganik sulit untuk diurai dan membutuhkan waktu yang cenderung lama. Sampah organik bisa terurai meski dibuang begitu saja dan akan hilang dengan sendirinya. Beberapa contoh sampah yang masuk dalam kategori sampah organik diantaranya adalah sisa makanan, kulit buah, sisa masakan dari dapur, dan daun-daunan. Biasanya jenis sampah ini juga bisa diolah kembali menjadi pakan ternak, biogas, dan bahkan pupuk. Sebaliknya, sampah anorganik biasanya akan sulit terurai. Yang termasuk dalam daftar sampah jenis ini adalah botol minuman, plastik, dan kaleng. Sampah ini tidak akan hancur dalam waktu yang lama meski dibakar sekalipun. Namun, sampah anorganik ternyata masih memiliki nilai ekonomis dan bisa dimanfaatkan menjadi sesuatu yang lebih terpakai. Nah, dengan memisahkan pembuangan kedua jenis sampah ini, nyatanya bisa membantu mencegah terjadinya penumpukan sampah. Selain itu, memisahkan sampah organik dan anorganik bisa memudahkan pemilihan dan penggunaan kembali jenis sampah sesuai dengan kegunaannya. Selain memudahkan pembuangan dan pengolahan kembali, memisahkan pembuangan sampah organik dan anorganik dapat menghindari terjadinya penumpukan sampah. Karena sampah yang menumpuk bisa menjadi sarang kuman dan bakteri yang merupakan penyebab utama penyakit. Tak hanya itu, tumpukan sampah nyatanya dapat memicu terjadinya pencemaran udara. Pada kesempatannya, pencemaran udara menimbulkan masalah kesehatan, terutama yang berhubungan dengan paru-paru dan pernapasan. Tumpukan sampah juga bisa menimbulkan masalah pada lingkungan yang bisa berujung pada masalah kesehatan. Tidak memisahkan sampah dan membiarkannya menumpuk bisa dengan mudah memicu terjadinya banjir. Jika hal ini terjadi, sampah-sampah tersebut akan mencemari air dan menyebabkan manusia mengalami penyakit yang berkaitan dengan kulit seperti gatal-gatal. Dalam beberapa kasus, air yang tercemar tumpukan sampah dapat membuat seseorang mengalami mual, muntah, dan diare. Nah, saat pembuangan sampah organik dan anorganik dipisah, ada banyak manfaat yang bisa dinikmati, mulai dari udara yang lebih sehat, lingkungan yang bersih, dan air yang terjamin. Membuang sampah sesuai jenisnya pun akan memudahkan dalam pengolahan kembali. Misalkan, membuang sampah anorganik ke dalam satu wadah saja akan memudahkan orang yang ingin mengambil dan mendaur ulang sampah tersebut. Dia pun tak perlu lagi membongkar kembali tempat sampah yang malah bisa menyebabkan terjadinya masalah di lingkungan rumah. Nah, pemilahan sampah organik dan anorganik ini adalah sebagai wujud gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah yang dilakukan oleh siswa-siswi UPT SMPN 29 Gresik di rumah masing-masing selama pembelajaran daring ini berlangsung. Semoga hal baik ini menjadi inspirasi teman-teman sekalian untuk melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik yang tentunya memiliki banyak manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.